أجمعين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله وأزواج سيدنا رسول الله والمهاجرين مع رسول الله والأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أولياء الله تعالى أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم، خصوصا من سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وخليفته الشيخ محمد بن عبد الكريم الزمل المدني وخليفته الشيخ محمد رشد بن عبد الله البجري وخليفته الشيخ محمد زيد بن عبد الغني إلى روح شيخنا ومعلمنا سيد الشيخ محمد فضل الأشعري، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني وأصولهم وفروعهم، خصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسببهم أين بن لبام بنت دليل وردنا بن أين جناتانيا بنت أنقم رؤيا بنت لبا، أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصيتهم وعلانيتهم. أن الله تعالى يقضي حاجاتنا ويحسن مقاصدنا مع رائحة قلوبنا على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي وآل النبي. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه: ومعلوم أن كل إنسان يعرف في حرفته ما يقع به التقوى وما به يقع الغش، وقد جعل الله تعالى العبد أمينا على نفسه في حرفته، فإذا غش خان دينه ونفسه والناس أجمعين. وقد قالوا: كل من نصح في حرفته ولم يعتمد عليها بارك الله له في ماله من حيث لا يشعر حتى يصير من أوسع الناس مالا. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat afiyah, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, hingga kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, utamanya menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar perkumpulan kita ini selalu mendapatkan keberkahan, dan kita semua dikumpulkan juga bersama baginda Rasul di dalam surganya Allah. Amin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, juga kepada para sahabat, kerabat beliau hatta ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak rahimakumullah. Kita sambung kajian kita masih di dalam bab tentang masalah bagaimana cara berusaha atau mencari rezeki yang baik menurut agama. Wa ma'lumun anna kulla insanin ya'rifu fi hirfatihi ma yaqa'u bihi taqwa wa ma bihi yaqa'u al-ghishya. Kata muallif atau pengarang kitab ini, ujar Sidin,
sudah sama-sama diketahui anna kulla insanin, bahwa kita sebagai manusia ya'rifu fi hirfatihi, sudah tahu di dalam masalah usaha ini ma yaqa'u bihi taqwa, mana yang bisa membawa kita kepada ketakwaan, wa ma bihi yaqa'ul ghishya, dan mana yang bisa membawa kita kepada kecurangan. Jadi di dalam masalah berusaha ini kita sudah tahu, apalagi kalau misalnya kita ketika berusaha itu terlebih dahulu belajar fikihnya, maka insya Allah usaha kita itu akan terhindar daripada segala macam kecurangan, entah itu menipu, entah itu berdusta, agar dagangan-dagangan kita itu laku atau payu. Maka kita itu sudah sama-sama tahu Presiden. Jadi karena kita sudah tahu, harusnya kita di dalam masalah usaha ini jangan sampai ada bercampur dengan yang namanya kecurangan. Kalau pedagang misalnya jangan curang, jangan menipu demi untuk mendapatkan keuntungan, yang malah keuntungan itu kalau misalnya kita bawa dengan kecurangan, keuntungan inilah kita dapat keuntungan sebabnya gara-gara kita curang, berdusta kah, berbohong dan lain sebagainya. Ketika berdagang, maka keuntungan yang kita dapat dari perdagangan kita itu malah maulah kita buntung di mana di akhirat kelak. Di dunia misalnya keuntung gara-gara mencurangi orang, berdusta ketika berdagang, tapi di akhirat kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah menipu. Yang masalah betimbang-timbangan, jangan sampai kita menimbang itu misalnya penjual beras. Di sini kan orang berkilo lah, kalau di Martapura itu berliter, di Kalsel itu. Tapi kalau di sini berkilo. Nah kalau misalnya orang nukar sekilo, bujur-bujur timbangannya itu berarti harus pas sekilo, jangan sampai kurang. Lebih bang, lebih itu berapa Pak? Karena kalau kita melebihi itu, ya kan ilatnya masalah pedagang yang bertimbang-timbangan ini kan ilatnya itu ini. Kalau misalnya nih biar mbak jual beras, lalu orang menukar sekilo, sekalinya ketika ditimbang di rumah setengah kilo ya. Orang nih menukar sekilo, lalu inya curangi timbangannya tadi. Kayak apakah caranya mencurangi timbangan? Lalu ketika menukar ini menimbang lagi di rumah, sekalinya setengah kilo jadi. Bayangkan dia setengah kilo berujung. Nah, pastinya tahu bahwa nang inya ini asalnya menukar sekilo, jadi setengah kilo sarik ada. Nah menukar nih, sarik kalau yang bahasa kita tuh sangkal, sangkal apa ajar bungol yang ini, yang berjualan ini dasar luar biasa curangnya. Aku menukar sekilo setengah kilo aja lagi. Sarik ada orang, sarik. Nah ilatnya tuh di situ. Yang maolah akhirnya kita mencurangi tadi, mengurangi timbangan tadi, berdosa karena orang sarik. Tapi kalau misalnya lebihi bang, misalnya nih orang menukar sekilo, biar lebih setengah kilo, wah langsung bangkrut penjualan. Setengah kilo lebihnya. Contoh misalnya nukar sekilo lebih seganggam kah? Misalnya nih di seganggam, Bajar, aku nukar seganggam mau dikali 100 kilo nukar berapa lebihnya lebihannya?
itu kita kalau kalian ya Allah Ta'ala itu malah maulah barokah, biar lebih sedikit ketika ditimbang oleh orang ke rumah ini lebih sekilo soalnya kira-kira sarik kada orang pertanyaannya malahan ketujuh malahan suka. Nah itu berarti melebihi timbangan nang kita berdagang ini karena orang itu ketujuh saja maka ada apa yang dilarang itu mengurangi. Karena di dalam fikih masalah berdagang ini kalau sampai kurang itu nang dilarang, kalau lebih kada apa-apa. Kalau lebih kada apa-apa. Rasulullah tuh bahari kan sidin sebelum diangkat jadi nabi, jadi rasul, terlebih dahulu sidin itu pun juga ada pernah berdagang. Yang dijualkan sidin adalah dagangannya Sayyidatina Khadijatul Kubra, karena Siti Khadijah ini termasuk saudagar. Jadi sidin mencari orang yang menjualkan barang sidin. Jadi pas Nabi membawakan barang Siti Khadijah ini berjualan ke negeri Syam, itu paling banyak untungnya dan paling lakas payu. Bingung sidin. Kenapa jalannya Muhammad kan bahari sidin masih di Kiai Muhammad saja lagi masih. Kenapa Muhammad ini ujar Siti Khadijah betapun nih dalam hati. Paling payu daripada nang lain menjualkan daganganku. Lalu akhirnya ditakuni, ditanyai seseorang yang menjadi pembantu sidin menggani sidin berjualan, yaitu Maisarah. Maisarah ini lakian lah. Kalau Ebian anggap bebinian mengawali Nabi kada, Maisarah ini ngaran lakian. Maisarah. Jadi dipadahikan masa Maisarah lawan Khadijah bahwa nih Muhammad ini berdagang seperti ini. Nah, mulai itulah Khadijah ketika mendengar kabar yang seperti itu semakin jatuh cinta kepada baginda Rasul, karena jadinya harapan manusia biasa nih. Kalau dalam akal berjualan misalnya baras, sidin berjualan baras misalnya orang menukar sekilo dilabihi sidin sekilo juga ibaratnya. Ayo Rasulullah itu berdagang kan secara akal asa kada mungkin beruntung. Tapi ngarannya baginda Rasul berarti ini bukan manusia biasa jar Siti Khadijah. Tapi mun pian berjual baras mau umpati cara Nabi langsung rugi situ sini, langsung gulung tikar. Mun umpati cara Nabi, cuma umpati cara Nabinya itu ya tadi melebihi, kada usah banyak kayak Nabi kada kawa, tapi lebihi. Insyaallah ada aja barokahnya. Jangan menghitung bah jamu kulabihi seganggam kali berapa kena. Jadi banyak juga kena. Susutnya balung dan apanya. Nah, itu kita pikiran kita. Oke, itu kan usaha ya berdagang. Kita ngalih kada. Kan gitu. Makanya ujar buhan ulama itu kalau misalnya hendak berdagang, alim dulu di dalam masalah ilmu dagang. Jadi jangan curang. Kalau misalnya kita begawi di kantor misalnya, jangan curang juga. Amun curang di kantor itu kan orang ada sudah absensinya, harus masuk jam sini, bulik jam sini, ada dah aturannya. Masuk jam 7, sekalinya turun jam 8. Nah itu kan curang juga sudah, itu berarti buliknya kena jam 4 sore, sekalinya jam 12 sudah bulik ke rumah. Nah itu kada boleh yang seperti itu, karena kada bakalan barokah usaha kita. Wa qad ja'alallahu ta'ala al-'abda aminan 'ala nafsihi fi hirfatihi. Lalu kata musannif lagi, Allah Ta'ala itu jarsidin sudah menjadikan seorang hamba itu bertanggung jawab amanah ala nafsihi terhadap dirinya sendiri
di dalam masalah berusaha. Artinya kita sendiri yang bertanggung jawab. Kalau kita hendak curang, kita juga yang bertanggung jawab lawan diri kita, yang akan menerima akibatnya. Maka ujar Rasulullah kan, man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu kalangan kami, maksudnya sesama muslim atau bukan orang muslim juga ditipunya, maka orang tersebut bukanlah termasuk umatku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah keluar daripada umat Rasulullah, ya Pak, kada akan dapat syafaat baginda Rasul. Sedangkan syafaat Rasulullah itu saja yang paling kita harapkan. Pertolongan baginda Rasulullah yang paling kita harapkan di akhirat kelak. Mun Nabi kada pinando bang, atau keluar sudah daripada umat Rasulullah, kada harapan dapat syafaat. Artinya kita sorongan karena dengan apakah ibadah kita banyak atau sanggupkah memasukkan kita ke dalam surga. Nah, itu aja kita lagi sudah kada kawal lagi minta tolong dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati itu, jangan sampai di dalam masalah berusaha kita campuri dengan kecurangan. Karena sesuai yang sudah kita pelajari di minggu atau di malam-malam Jumat yang sudah lewat, bahwa itu pun nanti akan menjadikan dan menghasilkan harta yang haram. Pian berusaha dapat duit, sekalinya duitnya haram, dibawa ke rumah dimakan-makan ke anak bini tak umpat jua akibatnya. Fa idza basyakhana dinahu wa nafsahu, lalu kata musannif lagi, bila dia bawa usahanya tadi untuk menipu, maka orang tersebut tidak amanah lagi, berkhianat terhadap agamanya. Karena agama itu menyuruh jangan sampai kita itu berbuat curang. Kalau kita berbuat curang berarti kita berkhianat terhadap agama kita sendiri, syariat kita sendiri. Wa nafsahu, dan diri kita, karena diri kita tadi kan kata musannif yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Allah taala itu menciptakan surga neraka, surga nih lawan neraka. Nang bertanggung jawab masuk ke surga dengan neraka itu ya kita sorong juga. Allah Ta'ala itu memberikan jalannya aja, terserah hendak kita jalani kah atau tidak. Allah Ta'ala berikan jalan ke surga, berarti jalan ke surga tuh kayak ini ibadah kepada Allah, umpati apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Rasul. Jangan sampai maksiat, bila ada yang dilarang oleh Allah kita hindari. Nah itu kan jalan kita menuju ke surganya Allah. Artinya kita diberikan tanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Hendakkah kita ke surga atau tidak? Nah, itu ya. Kalau kita memang hendak ke surga, berarti jalannya tuh kayak ini, banyak ibadah, jangan sampai maksiat, taat, hindari yang dilarang Allah, selalu kerjakan apa yang diperintahkan Allah, kan seperti itu. Atau jalan ke neraka misalnya, bila jalan ke neraka sebaliknya, apa yang diperintahkan Allah kada kita kerjakan, apa yang dilarang Allah, kemaksiatan kita kerjakan, akhirnya itulah jalan yang akan kita jalani. Di mana muara ujungnya? Ya ke dalam nerakanya Allah. Artinya kita sendiri sudah diberikan amanah tanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala aku ciptakan surga, aku ciptakan neraka. Hendak ke mana kan? Bila kamu hendak ke surga kayak ini caranya, bila kamu hendak ke neraka kayak ini caranya. Terserah ikam jadi. Terserah ikam jadi. Nah, itulah maqam atau faham ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita pian tak umpat-umpat paham apa-apa karena ini ada juga faham yang memadahkan kita ini jangan ada daya upaya juga, bila masuk nerakanya takdir Allah Ta'ala ya sudah,
Artinya maksiat takdir juga, mengerjakan maksiat kehendak Allah juga ada mau itu. Karena itu semuanya ada ikhtiarnya, ada pilihannya masing-masing. Kayak pian jodoh hendak ke Surabaya misalnya pesawat, manukar tiketnya ke Papua sana. Hendak ke Surabaya tapi menukar tiket Papua sampailah. Pasti sampainya ke mana? Ke Papua juga. Sama aja kita ke surga. Yang kita tukar tiketnya ke neraka, kemana sampainya? Ke neraka juga akhirnya. Nah itulah yang namanya aminan, tanggung jawab kepada diri masing-masing. Dan juga faida gosa, bila orang tersebut di dalam berusaha itu dia campur dengan kecurangan, maka dia juga berkhianat wan nasa ajma'in, terhadap seluruh manusia. Makanya bahaya bian kalau misalnya kita sampai temakan hak milik orang lain. Di dalam berusaha itu termasuk juga memakan hak milik orang lain. Kenapa? Karena misal orang menukar ini menukar sekilo, pian ambil setengah kilo, berarti yang setengah kilo ini kita makan nggak ada? Ampun orang nggak ada nih, aturannya ampun orang ini sekilo, kita curangi dengan kita ambil setengah kilonya kita ambil, kita makan, berarti kita memakan milik orang lain, khianat kepada orang lain. Maka kalau sudah yang seperti itu, maka kita tidak akan diterima taubatnya oleh Allah kecuali minta rela dulu dengan orang tersebut sebelum mati. Mau sudah di akhirat kita kau lagi berelaan, di akhirat kita kau lagi yang ngarannya berelaan. Yang namanya berelaan itu minta halal minta ridha bila temakan hak milik orang lain itu pas ketika kita hidup di dunia, kedua-duanya masih hidup. Misalnya ulun haji hayar nih ada tamakan hak sidin, sebelum sama-sama berdua mati nih ulun nih harus minta halal minta ridha dulu. Kalau sudah mati karena di akhirat akan diadili langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis itu kan dikatakan bila misalnya kita banyak besi amal baik, banyak berisi pahala, maka pahala kita tadi yang kita serahkan kepada orang itu untuk membayari hak yang kita makan daripada orang tersebut, karena kita sudah zalim, menzalimi orang tersebut. Kita ambil karena hak orang tersebut, kita serahkan hak pahala kita lawan orang tersebut karena kita sudah mengambil hak milik dia. Di akhirat tuh gimana? Tapi kalau di dunia kan kita minta halal minta ridho dan kita takuni yang bersangkutan. Nih aku lah tamakan hak ikam, semalam aku menjual ikan bara sekilo, lalu aku kurangi setengah kilo, kayak apa kira-kira aja? Jadi aja hayar, ayo ulun rela akan bayar setengah kilo karena tombak. Setengah kilo aja ulun rela akan gitu. Nah, berarti sudah habis sudah. Di akhirat kenapa? Enggak ada lagi, sama-sama tuntutan. Dan bagi orang yang mempunyai hak yang dimakan milik orang lain, misalnya nangka itu aja sepele-sepele aja, rela akan aja dia. Jangan sampai kadapian rela akan, kadapian maafakan, lalu kita meninggal dunia, sama-sama meninggal dunia, karena kita kalau takdir masuk ke dalam surga akan terlambat sedikit. Hendak masuk surga sudah, lalu ada panggilan, apa aja, maka mau masuk surga aja deh. Hendak masuk surga kok sudah. Lalu dikiau malaikat, belum kena dulu. Kenapa? Semalam ada yang memakan hak ikam. Kita ke peradilan dulu. Kayak apa kena? Adilan Allah terhadap orang tersebut. Jadi ikam harus datang dulu. Terlambat aja masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara tadi ketika di dunia kada hendak merelakan diri. Nah, jadi kalau misalnya kita tuh ada orang temakan hak kita, kada usah menunggu ia minta halal minta ridhoin, langsung aja dah halalkan. Supaya apa? Karena kalau kita masuk ke dalam surga, kena kita terlambat kalau kada kita halalkan dan ridhokan.
Jadi kalau misalnya kita sudah kita halalkan, kita itu kada ada lagi tanggungan dengan orang lain. Wa qad qalu kullu man nasaha fi hirfatihi wa lam ya'tamid 'alaiha barakallahu lahu fi malihi min haitsu la yash'uru hatta yasira min awsa'in nasi malan. Dan sungguh dikatakan oleh sebagian ulama, kullu man nasaha fi hirfatihi, setiap orang yang di dalam usahanya itu baik, jujur, kada pernah menipu orang, selalu amanah. Nah ini nih, bagi orang yang berusaha jujur, amanah, kada pernah curang, kada pernah menipu, walam ya'tamid 'alaiha, lalu jar para ulama tadi, dan dia juga kada menggantungkan hidupnya hanya kepada usaha tadi. Ya ada juga orang yang menggantungkan hidup lawan usaha aja. Pokoknya bila kada buka sehari rasa kerugian benar. Bajar aku mau kada buka sehari pacangan rugi ratusan juta aku jar. Nah itu kan kita mau menggantungkan hidup lawan usaha. Padahal misalnya kada buka sehari ini gara-gara hendak apa, misalnya hendak menunaikan amanah orang lain atau kayak apa kah. Banyak aku kalau buka setengah jam gin rugi aku, padahal orang ada misalnya mengundang atau kayak apa. Nah itu ngarannya hanya menggantungkan hidup terhadap usahanya aja. Tapi orang ini kadang menggantungkan hidup lawan usahanya. Usaha ada bisi tapi ya kadang bergantung lawan situ. Artinya muka kada kata apa ini ngaran rezeki itu sudah tertulis, kita itu tinggal disuruh ambilinya lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangan satu umat aja ibaratnya menunaikan hajat orang, insya Allah rezekiku itu kada harapan hilang, malahan bertambah, kan itu di dalam agama. Lalu apa faedahnya? Barakallahu lahu fi malihi, maka orang yang jujur di dalam berusaha dan tidak tergantung dengan usahanya itu saja akan diberikan Allah Ta'ala keberkahan. Di mana yang diberikan Allah Ta'ala keberkahan? Di dalam hartanya. Harta pian berbarokah, berkah harta pian. Biar sedikit dapat kita tapi berberkah, maka bakal bertambah banyak. Min haitsu la yash'ur, dan kita itu kadang terasa, kadang merasa, kadang tahu bahwa harta kita itu diberikan keberkahan oleh Allah. Sampai-sampai kita aja kadang merasa, tapi kita rasa nyaman terus. Nah itu hatta yasira min ausa'in nasi malan, sampai akan dijadikan Allah Ta'ala orang tersebut orang yang paling kaya. Orang sugih itu kayak apa? Definisi orang sugih itu nah. Orang kaya itu nah. Orang sugih itu kalau pengen tahu definisinya, jiwanya itu selalu tenang. Itu aja. Kada terpikirkan apa-apa. Makan cukup aja, sehari-sehari itu duit ada aja, jiwa tenang. Tapi kalau misalnya banyak besi harta tapi kira-kira terus bahagia, ini bon sehari nah harus dibayar esok di bon nih, pikirkan hutang, padahal juga sih banyak kan ada aja besi harta tapi kira-kira terus pikirkan hutang lah, pikirkan inilah, pikirkan itulah, tapi dikirakan kalau pindah harta habis lah atau kayak apa, bangkrut, padahal duit banyak daripada kita misalnya, maka orang tersebut kada sugih lagi. Yang bujur-bujur orang sugih itu adalah orang yang jiwanya itu tenang, kada memikirkan apa-apa, makan cukup aja, rizki Allah Ta'ala ada aja, maka itulah orang yang menurut agama orang yang kaya. Nah ini nanti bagi orang yang usahanya jujur dan tidak tergantung dengan usaha tersebut, diberikan oleh Allah Ta'ala kekayaan yang seluas-luasnya. Waman ghasyahir fatahu in kasyafa, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin muslimat. Juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini
diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saudara kita Haji Rahmadi, mudah-mudahan beliau disembuhkan segera oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa berkumpul kembali dengan kita seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat disampaikan, salah khilaf ampun maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma taqabbal wa awsil wa hdi wa baligh wa ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah wa sabbahna min qawli subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Wa sallallahu wa sallamnahu ala nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi وسلم وغير ذلك من أنواع الخيرات في هذا البيت المبارك، هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونوديها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، إلى أرواح جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والسادتين الصوفية والمحققين أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. ثم صاب من سبب ذلك مع مزيد برك وإحسانك خصوصا إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم، إلى عبدك المرحوم يا بنت أبامي يا بنت دادين ويرجنا بن وينوينة يا بنت أنقام يا بنت لباوس. اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله فداء لهم من النار وفداك لهم من النار ونجاة لهم من النار وشراء لهم من النار وحجابا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اجعل الجنة مثواهم ومأواهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم غفرة منه فللنيران. اللهم أنزل الرحمة والشفاء والنعمة على جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ولا تغين اللهم فيه غفرة ولا تأخذنا على كرة، وجعل آخر كلامنا من الدنيا إن انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور، اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور برحمتك يا عزيز يا غفور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يجيب وسعنا يا الله إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا والمسلمين القريب برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.